welcome back to Summer Treasure Journal with Minana. Setup baru karena gue akan mereview another notebook. Dan ini adalah, I would say this is going to be my last important notebook yang gue beli langsung dari luar negeri karena harga dolar makin naik, makin mahal artinya. Dan yang kedua, kayaknya gue melihat masih banyak banget notebook di Indonesia yang belum gue explore. So this is going to be the last one. Also the last notebook review for this year. Sengaja gue bikin di akhir tahun karena sebenarnya ya baru nyampenya di beberapa bulan terakhir ini sih. Jadi gue sengaja review kali ini. Sebenarnya bukan review kali ya, lebih ke arah unwrapping karena notebook ini sebenarnya udah nyampe beberapa bulan yang lalu tapi masih dalam kondisi diplastikin, jadi gue belum lihat isinya kayak apa. Jadi kita bisa sekalian langsung lihat kalau pen test nanti akan kayak apa gitu. Kira-kira ada yang udah bisa nebak belum ya notebooknya apa? Ini gue kasih hint sedikit. So this is the official notebook, satu. Yang kedua, ini notebooknya apa ya? Bisa dibilang salah satu notebook yang I supposed to get it for free back then, tapi karena ada kendala pengiriman, akhirnya notebook yang harusnya for free itu menghilang. And I got this one, I bought it setelah saving, dan sebenarnya sih sebagian dibayarin kantor ya. Long story short, kantor gue tuh punya benefit untuk kayak health, in any kind of health, so I use that money to buy this notebook. Yeah, I think that's pretty much the hint. Ada yang bisa nebak belum ya kira-kira notebooknya apa? If you guess it, the official bullet journal notebook, you are correct. So here it is. This is the official bullet journal notebook. Ini versi yang kedua dengan warna terbaru mereka, yaitu warna biru ya. Jadi gue sebenarnya ada bersyukur kemarin tuh yang for free-nya tuh nggak dapet karena kita warna birunya tuh lebih cantik. Dan I cannot wait to unwrap this with you. Mungkin sebagai gambaran, ini notebooknya notebook apa sih? Jadi yes, ini official notebooknya dari Bullet Journal. Jadi memang Bullet Journal itu ada website-nya dan dia jual beberapa stationery. I think the newest one itu adalah pulpen, tapi I don't think I should buy a pen that expensive, right? Tapi notebook, dia juga jual beberapa notebook. Ada yang warna blush, hitam, dan biru. Gue pilih yang biru ini. Kemarin gue beli dengan sistem pre-order sekitar 1-1,5 bulan, dan pengirimannya pun juga terbilang cepat, yaitu sekitar 2 mingguan gitu ya. Dan pas nyampe pun kemarin tuh karena ini pengirimannya pakai pos gitu ya, jadi ada biaya inapnya kalau nggak salah tuh sekitar 7.500-an apa ya, apa 5.000 gitu, gue udah lupa. Pokoknya suami gue kasih sekitar 7.000-an gitu. Udah deh, si barang ini bisa gue miliki dan akan gue tunjukkan ke kalian sekarang. Ini kondisinya masih di plastik ya, jadi nggak fully unboxing karena udah gue buka, tapi ini kondisinya masih diplastikin. Nah, kalau kalian bisa lihat di bagian depannya, ini tuh ada ya informasinya kayak bullet journal, purpose, power, productivity. Udah gitu ini edition yang kedua. Dan ini tuh sebetulnya official notebook ini pakai notebooknya Leuchtturm. Please correct me if I'm wrong ya kalau gue bacanya salah, karena gue juga mengikuti pronunciation dari beberapa video gitu. Ini Leuchtturm 1917. Jadi memang ini notebook atau brand notebook yang digunakan Ryder Carroll pertama kali saat menerapkan bullet journal dalam kehidupannya dia, sebelum dia menginspirasi banyak orang untuk following his step. Terus ini di tulisannya ada informasi dia new-nya tuh new thick paper, pocket guide, and more. Jadi dalam ini sudah ada pocket guide-nya. In case lupa cara untuk bullet journaling seperti apa, nggak usah khawatir, udah ada guidance-nya. Di bagian belakang seperti ini tuh udah ada beberapa informasi kayak feature-featurenya. Feature-nya nih kalau gue bacain, built for bullet journaling, ink proof paper, dia 120 GSM. Fountain pen friendly, artinya harusnya nggak akan sampai bocor gitu ya kalau pakai fountain pen. Ada smart dot grid-nya, pocket bujo guide, dia ada pocketnya juga, bisa lie flat. Ada 3 bookmarks. Oke, selama ini sebanyak-banyaknya bookmarks yang gue dapat di notebook itu 2, tapi ini sih ada 3. Kemudian dia ada numbered page. Jadi kalau kalian suka bikin bullet journal dengan index, ini ngebantu banget sih karena udah ada angka halamannya gitu. Dan sustainably sourced, enjoy ethically. Oke, kita buka aja kali ya. Oke, ini gue udah deg-degan membukanya.
Sebenernya gue rada sedih karena ini pakai plastik sih, tapi understandable karena perjalanannya juga jauh ya dari US tuh ke kemana dulu ya, gue lupa deh kemarin tuh rutenya. Pokoknya sampai Jakarta, alhamdulillahnya dengan selamat gitu. Gue akan ajak kalian pentas juga, gitu ya. Oke, ini sudah gue lepaskan. Oh my. Oke, ada banyak dikit sih, tapi kayaknya ini karena pengiriman juga, so I'm fine with it. Oke, kita buka. Ini kalau, apa itu yang jatuh? Oke. Nah, oh my god. Guys, I really love this one. Kalian suka nggak sih ngelihat bullet journal di bagian awalnya itu biasanya setup untuk kayak grid guides-nya. Nah, with this notebook, you don't have to do that. Kenapa? Karena, gue buka dulu. Oh my god, it's out. Cara ini, dan di bagian dalamnya tuh udah ada grid guides-nya kayak gini. Ini mempermudah hidup gue sih, sejujurnya. Jadi kadang gak usah capek-capek dan gak usah bingung bikin grid guides-nya gimana. I think in the future I just can copy this one. Dan ini warnanya biru dan kayak rose gold gitu. Oh my god, this is super duper pretty. Okay, my first impression. Ini jujur halamannya banyak banget. Jadi ini kayaknya bisa dipakai buat setahun harusnya ya. Kalau nggak bikin yang terlalu ribet gitu. Ini bisa banget dipakai setahun. Dia jumlah halamannya tuh tadi kan ada 209 ya. Jadi harusnya sih cukup ya, bisa 1 tahun. I don't have to change the notebook in the middle of the year. Terus di dalamnya tuh udah dikasih, ini ada kertas gitu. Isinya adalah stickers. Jadi ini stiker tanggalan. Ini berapa sih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Oh my god, this is so thoughtful. So I don't have to write 1 until 31 in every month because they already provide us with the stickers, tinggal dipasang aja. Terus ini juga ada buat harinya gitu ya, dari Senin sampai berakhir lah ya, intinya gitu. Oh my god, this is so thoughtful, dan udah ada tulisan bulannya, jadi nggak usah capek-capek untuk kayak nulisin lagi. Kalau kalian mungkin tipe yang males desain banyak-banyak gitu ya, ini udah dikasih stikersnya. Oke, ini ada kayak dari Lostrum-nya gitu ya, historical of Lostrum-nya. Terus ini kayak thank you notes-nya. Terus apa lagi sih? I think this one is like the history of Lostrum. Dia memperkenalkan Lostrum-nya itu dia ada size apa aja, jenis kertasnya apa aja. So this is very good one. Dan dia tuh punya semacam pen loop. Let me check more on this. Oke. Nah, terus tadi kan di bagian depan sempat kalian lihat ya, ada si covernya kayak gini. Nah, cover ini tuh nggak perlu dibuang sebetulnya. Kenapa nggak perlu dibuang? Karena di sini tuh ada penjelasan. Kita dapat akses ke websitenya Bullet Journal, ke aplikasinya Bullet Journal juga, kemudian beberapa testimonials. Di sini juga ada beberapa features yang dia share, mulai dari pocket guide, stickers, key page, etc. Jadi ini sebenarnya rada sayang sih kalau dibuang, ini bisa disimpan aja menurut gue. Nah, tadi kan gue sempat mention bahwa ada pocket booknya, dan this is the pocket book. Jadi kita bisa keluarin dari si envelope-nya. Oh my god, the color is so pretty. I can't. Jadi ini pocket booknya, dan dalam pocket booknya itu benar-benar recap ya dari bukunya. Karena gue juga udah baca bukunya gitu, dan ini benar-benar recap atau practical guide-nya to bullet journaling. So this is going to be a very useful items. Kadang-kadang tuh suka kelupaan, atau kadang tuh gue pribadi ngerasa kalau pas bullet journaling suka terbawa suasana, akhirnya banyaknya dekorasi instead of fokus di kontennya gitu. Jadi ini this is going to be my reminder buat yang baru mulai bullet journal. This is good one. Memang harganya gak mahal sih, tapi kalau misalkan kalian emang pengen ngikutin banget sih bullet journalnya, ini lumayan membantu juga gitu. Oke, first impression kali ya, gue suka banget ini.
dia banyak halamannya tapi nggak berasa kayak bulky. Mungkin karena belum diisi juga gitu ya, dan gue suka banget warnanya. Di setiap halamannya juga udah ada beberapa section yang emang basic dari bullet journal, so this is going to be helpful. Ditambahnya juga beberapa fitur-fitur lainnya yang bikin gue ngerasa kayak this is the ultimate notebook for bullet journal. Tapi apakah kalian wajib beli? I don't think so, karena sebenarnya kalau kalian udah tahu basicnya, atau misalkan kalian udah terbiasa akses penjelasan dari website atau baca bukunya, I think any kind of notebook works. But I would say this is perfect. It's kind of perfect karena itu udah lengkap banget, jadi kalian nggak perlu khawatir kayak ngerasa okay, my cat is around me, so please maafin banget kalau ada suara kucing gue. Jadi memang ini the ultimate notebook for bullet journaling sih gitu, karena udah lengkap banget dan kalian bisa akses ini dengan mudah, bisa kalian bawa kapanpun dan dimanapun gitu. So I think I'm going to take you to a different video layout. Gue akan liatin langsung gitu ya dari atas gitu gimana sih si notebook ini, dan kita akan bahas sama-sama. Oke, jadi kita akan bedah lebih lanjut si notebook ini. Jadi isinya ada apa aja sih? Di bagian halaman pertama, seperti yang tadi gue sempat mention, ada si grid guide page-nya gitu ya. Dan jujur ini bisa jadi contekan gue sih untuk bullet journal lainnya, karena ini cukup lengkap ya. Jadi kalau teman-teman bisa lihat di sini ada pengukuran, kalau misalkan mau bagi 9 bisa, bagi 12 bisa, bagi 6 bisa, 4, 3, apalagi 2 gitu ya. Dia udah ada penjelasannya baik horizontal maupun vertikal. Dan di atas tuh sudah ada informasinya, dia ada berapa dot gitu ya. Jadi gak capek-capek ngitung lagi dari atas sampai bawah ada berapa dan nandain satu-satu. Ini thoughtful banget sih dan mempermudah hidup. Sebelah kanan ini adalah reminder, the reminder of bullet journal. So we're in between why and what. Kita tuh di tengah-tengah ini. Jadi ini benar-benar cantik banget sih. Warnanya juga, nggak nyesel gue beli yang ini. Nah di halaman pertama ini halaman, sorry agak blur. Ini halaman kayak ya kalian bisa tulis nama kalian gitulah ya, contact information, dan ini sebenarnya favorit gue. Jadi ada beberapa key gitu ya, kita bisa bikin sendiri ataupun ngikutin yang ini, dia udah kasih beberapa contohnya gitu ya. Jadi ini mempermudah kita untuk tahu apa sih yang kita tulis di bullet journal kita. Di sebelah kanan ini ada intention. Jadi kalau nggak salah tuh halaman intention itu kayak kita nulis apa keinginan kita, apa purpose-nya kita gitu ya. Kita bisa tulis di halaman ini. Berikutnya nih ada halaman index. Jadi kalian bisa, kalau misalkan kalian tipe yang suka ngelisting gitu ya, konten dari bullet journal kalian tuh apa, kalian bisa pakai halaman index ini. Ada juga halaman future log. Jadi ini jujur ini mempermudah banget sih untuk kayak misalkan kita belum nyiapin nih monthly atau weekly lognya, kalian bisa drop semua di future log ini. Dikasih ada 1, 2, 3, 4 halaman untuk future log. Kemudian di bagian belakangnya langsung halaman yang bisa kita gunakan untuk bullet journaling. Kalau kalian perhatiin di sini tuh udah ada titik-titik kalau kalian mau bagi halamannya. Misalkan nih bagi halaman jadi seberapa sih? Sepertiga gitu ya. Ini buat sepertiga, ini ada titiknya tuh 3 gini. Kalau kalian membagi halamannya setengah pakai titik 2, ini juga ada yang sepertiga. Untuk bagian vertikalnya di atas tuh nggak ada, tapi adanya di bawah. Jadi dekat page numbernya. Jadi kalau kalian membagi halaman jadi 3, jadi 2 gitu ya, udah ada guide-nya. Jadi ini mempermudah banget. Mirip-mirip sama area kalau di lokal yang ada seperti itu, area 52 ya. Jadi kalau misalkan kalian mau cari notebook yang lokal mirip-mirip kayak gini, kalian bisa akses coba cari area 52. Secara dotted-nya ini jujur rapi banget dan dia memberikan kayak gap gitu di samping gitu ya. Jadi mempermudah juga untuk kelihatan lebih rapih. Dan dotted-nya menurut gue nggak begitu kentara ya, jadi masih oke banget gitu. Ini sesuai preferensi gue, meskipun dari segi warna kertasnya bukan kertas warna putih banget, tapi menurut gue ini udah cukup oke. Bisa dibilang sih ya kalau penyari produk lokal yang mendekati itu ya area 52 sih kalau menurut gue. Jadi mungkin kalau kalian mau cari yang produk lokalnya bisa explore area 52. Nah ini udah ada semua total halamannya gitu ya, jadi sampai 206 halaman as you can see here. Jadi kalian bisa, gue rasa sih ini bisa cukup ya selama kurang lebih 1 tahun full kalau kalian mau pakai gitu ya. Dan
mudah-mudahan cukup. Gue mencoba sih untuk pakai ini 1 tahun, and let's see apakah beneran bisa 1 tahun atau gue harus migrate. Nah, pasti bagian paling penting dari review notebook adalah pen test, oke? Jadi gue akan menggunakan halaman ke 206-nya aja karena ada sayangnya kalau pakai halaman sebelumnya gitu. Dan beneran deh, ini tuh bisa 180 derajat flatly gitu. Jadi ini mempermudah banget gitu ya. Kita pakai halaman ini ya deh. Seperti biasa gue akan pakai 2 halaman paling terakhir, dan tools yang akan gue gunakan kali ini ada brush pen dari Tombow seperti biasa. Kemudian ada highlighter dari Miltliner, karena ini tools yang biasa gue gunakan. Kemudian untuk pulpennya, ini gue lagi mencoba Uniball One dan ternyata cukup enak juga. Ini yang 0,55 mm. Nah, kita coba ya untuk pen testnya. Coba yang Uniball dulu. Gue akan tulis kayak sesimpel hello. Ya, harusnya sih ini nggak akan bleber ya. Oke, kalau kalian, gue nggak tahu apakah kalian bisa lihat secara langsung nih, gue deketin ya. Ini masih rada kelihatan karena again ini hanya 120 GSM, tapi dalam menurut gue ini nggak begitu ganggu gitu ya. Kalau misalkan nggak terlalu ditekan juga nggak akan apa ya namanya nimbul gengsi. Ini berasa banget ada nimbulnya, dan ini memang masih kelihatan tapi sedikit. Gitu. Let's use the Tombow dual brush gitu ya. Gue akan bikin gini aja supaya lebih gampang. Kita lihat di bagian belakang. Oh, oke. Tombol dual brush dia nggak begitu kelihatan ya, masih ada berbayangnya, tapi menurut gue ini nggak akan begitu ganggu sih, dan nggak bleber atau nggak bleeding, jadi this is a good one. Nggak begitu ghosting sih menurut gue. Terus kita coba yang Miltliner untuk yang highlighternya. Kita coba kedua sisi. Oke, kita lihat ke bagian belakangnya. Ini juga nggak begitu ghosting. Kelihatan sih masih ada bentuk gambarannya, tapi setidaknya warnanya tuh nggak sampai ke belakang gitu. Jadi ini masih safe to use. Kalau misalkan kalian pakai tools yang memang mungkin very minimal tools atau nggak begitu banyak pakai apa ya namanya alat-alat gambar yang terlalu tebal gitu ya, ini masih oke banget gitu. Jadi ini masih sesuai lah ya untuk kebutuhan yang benar-benar untuk journaling. Kalaupun mau ada hiasan-hiasan sedikit pun kayaknya nggak begitu ganggu ya halaman bagian belakangnya gitu. Nah, itu tadi penjelasan dan first impression kali ya sama si bullet journal notebook ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian tertarik untuk beli? Atau mungkin mau mencoba lokal produk yang mirip-mirip yaitu Area 52? Monggo di komen, di comment section below gitu ya. Gue pengen tahu banget nih pendapat kalian gimana. I think that's all from me. Thank you for watching and I'll see you in another video. Bye-bye.